Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih Kang Iman sudah bersedia meluangkan waktunya untuk datang. Sebelum itu perkenalkan dulu, saya Ateja sebagai konselor hari ini yang akan membantu Kang Imam nanti untuk membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas nanti dan menemukan solusinya. Kemudian saya juga perlu menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan hari ini bersifat rahasia gitu ya, dan hanya digunakan untuk membantu menemukan solusi terbaik mengenai masalah yang nanti akan kita bahas gitu ya, seperti itu ya. Apakah Kang Imam bersedia mengikuti sesi ini? Insya Allah bersedia. Alhamdulillah ya, kalau gitu kita mulai saja. Mungkin saya tanya dulu, bagaimana kabarnya Kang Imam hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah baik ya. Kang Imam gimana kesibukan Kang Imam saat ini? Dan sekarang saya sedang berkuliah ya di salah satu kampus ya, Institut Agama Islam Persatuan Islam Karsas. Adapun saya juga mengambil prodi Pendidikan Agama Islam gitu. Jadi kesibukan saya selama ini adalah berkuliah, dan ada kegiatan lain di luar perkuliahan seperti mengajar dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah. Berarti yang utamanya tadi ya, kuliah dan juga mengajar ya. Ya, alhamdulillah lumayan padat kegiatannya ya. Dan itu memang cukup menguras tenaga juga gitu ya di setiap harinya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya dan kelancaran selama di setiap kegiatannya. Apa yang membuat Kang Imam ingin mengikuti sesi konseling hari ini? Tentunya kembali lagi kepada aktivitas saya selama ini gitu ya, berkuliah. Adapun dalam perkuliahan saya kadang-kala gitu ya, satu waktu merasa jenuh, merasa malas. Nah, dalam proses perkuliahan, yang terutama ketika masa-masa akhir perkuliahan ini gitu ya, di akhir semester ini saya seringkali merasakan hal seperti itu. Rasa malas gitu ya, dan juga jenuh selama betul. perkuliahan. Itu sejak kapan Kang Imam merasakan itu? Apakah dari awal kuliah atau gimana? Tentunya tidak Pak ya. Kadang-kala rasa itu tiba-tiba muncul saja gitu Pak ya. Mungkin karena ada faktor eksternal maupun internal yang terjadi pada diri saya, sehingga saya memiliki hambatan dalam proses belajar ataupun perkuliahan secara efektif. Bagaimana dengan tugas kuliah? Apakah masih bisa untuk terhandle gitu, mengerjakan tugas selesai atau gimana? Iya, mungkin cukup baik juga, bisa terlaksana juga, meskipun kadang-kala memiliki hambatan dari segi pengumpulan waktunya, misalkan kadang terlambat ataupun kadang ada beberapa tugas yang memang sampai tidak sempat ataupun tidak berjalan dengan lancar gitu ya, tidak terkerjakan dengan baik gitu. Ya. Perkuliahannya dalam satu pekan itu berapa kali? 2 hari Pak, Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu. Kondisinya gimana setiap ketika datang ke tempat perkuliahan? Apakah dalam kondisi fit badannya, maksudnya apakah dalam kondisi segar gitu, sudah siap menerima pelajaran, ataukah sudah capek duluan baru ke tempat kuliah atau gimana biasanya? Nah, kadang-kala gitu ya, terutama di hari Jumat, kebetulan saya punya jadwal mengajar juga gitu ya, di pagi harinya. Kemudian dilanjut perkuliahan di siang harinya. Tentunya itu bagi saya menguras tenaga dan energi juga gitu Pak ya. Jadi merasa bahwasanya daya fokusnya sudah mulai menurun gitu dalam proses belajar. Apalagi semangatnya gitu ya sudah sangat menurun di hari Jumat itu. Ya memang ya sangat wajar sekali gitu ya yang dialami para mahasiswa
apalagi sebelumnya memiliki kegiatan di luar perkuliahan gitu ya. Apalagi untuk kelas karyawan memang sebetulnya hampir semua seperti itu memang ya pada dasarnya. Jadi mereka memiliki kegiatan sebelum sebelum perkuliahan, kemudian datang ke perkuliahan, biasanya itu sudah dalam kondisi sudah lelah, biasanya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk hari Sabtunya berarti itu kosong mungkin ya. Ya, berarti kalau untuk hari Sabtunya dalam keadaan fresh mungkin ya, kalau secara ya untuk memulai lagi dari awal gitu kan ya, karena setelah sudah istirahat di hari Jumatnya. Biasanya di hari Sabtunya itu sudah bisa mulai lagi dengan keadaan baik. Cuman memang kendalanya kalau saya lihat yang namanya dari hari Senin sampai hari Kamis ya, Senin sampai hari Kamis itu sudah ada kegiatan full. Biasanya memang akhir pekan itu memang kondisi kita pengennya istirahat biasanya. Memang seperti itu. Jadi akhirnya kita merasa ya tadi jenuh tadi. Sementara di akhir pekan ternyata kita juga harus tetap belajar, harus memaksakan. Memang sebetulnya kan pada dasarnya belajar itu harus dalam keadaan kita ya selain kondisi badan fit, tenang, kemudian harus fresh juga gitu. Gak bisa kalau kita dalam keadaan kita sudah lelah gitu ya, itu pasti otomatis kita bakal merasa jenuh, kemudian malas, itu udah otomatis pasti bakal muncul perasaan itu gitu ya. Sangat wajar sekali. Dan itu bisa dibilang dialami berbagai macam orang gitu ya. Ya intinya banyak yang dialami mahasiswa, bukan Kang Imam saja sebetulnya ketika dalam keadaan seperti itu. Kalau misalkan tidur biasanya jam berapa Kang Imam kalau ketika paling telat gitu tidur biasanya jam berapa? Kadang ada beberapa waktu saya menyelesaikan tugas ataupun hal lain yang memang saya selesaikan di malam hari ya, sehingga saya tidur paling kadang-kadang di jam 11 mungkin ya, atau di jam 12 seperti itu. Itu biasanya terjadi dalam sepekan berapa kali? Sepekan mungkin ada sampai 3 kali kayaknya seperti itu. Sampai 3 kali yang untuk mengerjakan tugas mungkin ya. Berarti kalau misalkan sedang tidak ada pekerjaan atau tidak ada tugas, biasanya normalnya tidurnya jam berapa? Mungkin jam 10 seperti itu. Jam 10 ya. Oh, jam 10 juga itu sudah cukup malam sebetulnya. Ya. Dari apa yang barusan kita bahas, sebetulnya saya bisa memahami bahwa apa yang dirasakan Kang Imam sebetulnya bukan kondisi stuck, dalam artian Kang Imam gak akan mungkin bisa berubah lagi gitu ya. Berubah lagi menjadi semangat lagi, tidak, karena memang kondisi badan yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan gitu ya, karena badan sudah lelah. Diantaranya tadi ya karena kegiatan dari hari Senin sampai hari Kamis, kemudian dilanjutkan perkuliahan di hari Jumat dan hari Sabtu gitu ya. Ditambah juga tugas-tugas mungkin ya dari perkuliahan, belum lagi tugas-tugas dari pekerjaan sebagai pengajar ya, itu pasti juga ada tugas-tugas di situ. Nah, kemudian tadi ada tidur juga yang bisa dibilang karena mengerjakan tugas, jadi akhirnya tidurnya menjadi terlalu malam gitu ya. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita harus membuat jadwal lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus buat jadwal bagaimana jam berapa maksimal tidur gitu ya, jam berapa maksimal tidur dan jam berapa baiknya kita sudah bangun. Jadi memang sebaiknya kita mempercepat
tidur gitu ya. Jadi seawal mungkin tidur itu. Jadi jangan sampai terlambat dan bangun juga lebih awal gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan Kang Imam biasanya mengerjakan tugas itu bisa sampai jam 11 sampai jam 12, berarti kita rubah jadwalnya. Cobalah kita mulai untuk memulai mengakhiri aktivitas itu di sekitar jam 8 sampai jam 9 gitu ya. 8 sampai jam 9. Jadi kalaupun benar-benar kepaksa banget harus gitu ya, harus begadang maksimal jam 10 ya, seperti itu. Jadi jam 9 itu batasannya kan memang harus sudah tidur. Biasakan, insya Allah itu nanti mungkin akan ada perubahan gitu ya. Kalau sudah dimulai, nanti biasakan tidurnya lebih dipercepat, kemudian bangunnya lebih diawalkan. Kalau misalkan ada tugas, berarti misalkan ada tugas nih, kira-kira berapa menit mengerjakan. Kalau misalkan 1 jam katakan, berarti coba bangun jam 3, berarti kan nanti sampai jam 4 ada waktu tuh 1 jam, selesaikan sampai jam 4, nanti jam 4 mungkin sholat subuh dan segala macam baru berangkat kerja, seperti itu kan ya, itu cukup. Kalau misalkan masih kurang, berarti lebih awal lagi, mungkin jam 2. Jadi coba dijadwalkan seperti itu, mudah-mudahan nanti ada perubahan di sana gitu ya. Kemudian kalau untuk jadwal belajarnya juga, jadi jangan sampai karena biasanya jadwal belajar juga menghambat. Maksudnya gimana? Ketika pas mau ujian misalkan, ketika mau ujian biasanya belajar tuh semalaman gitu. Nah itu ya, karena belajar semalaman jadi akhirnya ya tadi begadang tadi. Jadi akhirnya badan lelah, ketika datang ke kampus juga lelah akhirnya gitu kan ya. Karena lelah jadi akhirnya ketika mau mengerjakan ujian juga gak fokus lagi, akhirnya jenuh lagi muncul lagi dan segala macam. Jadi coba untuk dirubah jadwalnya. Ketika malam coba untuk tidur lebih awal, kerjakan mungkin kalau katakanlah misalkan selesai pekerjaan biasanya kadang-kadang sore juga sudah selesai gitu ya. Sore ya sudah selesai, alhamdulillah. Berarti mungkin sekitar jam 5 mungkin ya, sebelum maghrib mungkin ya. Nah berarti mungkin setelah boleh di sela-sela di sela-sela asar misalkan kalau misalkan ada waktu mau ke maghrib, boleh di sela-sela di situ dipakai untuk belajar boleh, atau mungkin setelah maghrib biasanya banyak tuh. Setelah maghrib juga boleh diisi di situ. Apakah mau diisi belajar atau mau mengerjakan tugas. Dan mungkin tadi setelah Isya kan sekitar jam 7 kan ya. Jam 7 masih ada waktu sampai jam 9 tuh 2 jam tuh ya. Diisi di situ boleh diisi untuk mengerjakan tugas. Boleh juga untuk belajar di situ. Kalau masih kurang berarti nanti tinggal bangunnya lebih awal. Paling seperti itu Kang Imam ya. Nanti mudah-mudahan kalau misalkan dengan cara seperti itu nanti akan ada perubahan sedikit demi sedikit. Nanti ketika datang ke tempat kuliah, walaupun memang kondisi sudah lelah, biasanya nanti ada peningkatan. Memang kalau terlalu lelah mau gimana lagi, memang badan akan tidak akan sanggup menerimanya. Jadi sehingga dia akan muncul yang namanya malas, jenuh dan segala macam. Itu diantaranya faktor-faktor yang menghambat ya dalam pembelajaran gitu ya. Ya paling itu mungkin Kang Imam ya. Mungkin apa misalnya? Ya saya rasa mungkin itu tadi yang bisa kita bahas mungkin Kang Imam. Kira-kira setelah apa yang tadi saya sampaikan, kira-kira ada lagi nggak Kang Imam yang ingin disampaikan, mungkin yang merasa ada yang perlu disampaikan lagi atau ditanyakan lagi yang mungkin kita perlu bahas lagi selain yang barusan? Ya, mungkin cukup ya, tadi juga solusi dari Bapak Masya Allah sudah cukup menjadi pandangan buat saya ya, kedepannya barangkali menjadi salah satu solusi juga untuk permasalahan yang saya hadapi ya, di antaranya tadi dengan adanya waktu istirahat yang cukup ya, tidur yang cukup, sekaligus adanya sistem penjadwalan dalam proses belajar gitu ya,
sehingga bisa lebih efektif dan lebih efisien dalam proses belajar di masa perkuliahan ini. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak atas solusinya. Ya, alhamdulillah. Ya kalau gitu kita simpulkan ya apa yang tadi sudah kita bahas. Dari mulai tadi kita apa yang dirasakan Kang Imam mengenai turunnya motivasi belajar, munculnya rasa malas, kemudian jenuh dan segala macam. Itu tadi sudah kita ketahui ternyata faktornya tadi ya bisa jadi karena waktu istirahat yang kurang ya, sehingga akhirnya berdampak kepada performa dalam tadi belajar di dalam perkuliahan. Dan sudah kita dapatkan juga hasil diskusi kita agar coba rubah pola jadwalnya gitu ya. Jadwal tidurnya, kemudian jadwal belajarnya boleh disisipkan di tempat-tempat yang waktu kosong tadi. Kemudian yang terakhir tidur lebih awal dan boleh bangun lebih awal, seperti itu ya. Ya, ya tadi itu sebelum. Ya kalau gitu kira-kira saya rasa cukup mungkin Kang Imam ya, karena tadi sudah kita bahas dan sudah kita simpulkan juga. Terima kasih atas keterbukaan Kang Imam ya. Selama sesi ini saya sebagai konselor tadi dan Kang Imam sebagai konseli sudah terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Kalau misalkan nanti ada kesulitan, boleh nanti kita diskusi lagi seperti ini ya, yang kita laksanakan seperti ini. Ya paling itu saja. Mohon maaf untuk segala kekurangan Kang Imam ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.